Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Di video kali ini saya akan menceritakan film yang bergenre thriller berjudul Desierto tahun 2015 yang ditulis dan disutradarai oleh Jonas Cuaron serta didistribusikan oleh STX Film. Film ini dibintangi oleh Gael Garcia Bernal dan Jeffrey Dean Morgan. Film ini juga ditampilkan di bagian presentasi khusus Festival Film Internasional Toronto tahun 2015, di mana film ini memenangkan hadiah Federasi Kritikus Film Internasional untuk presentasi khusus dan terpilih sebagai entry Meksiko untuk film berbahasa asing terbaik di Academy Award ke-89, namun tidak masuk nominasi. Dan bagaimanakah kisahnya? Adegan pertama menampilkan sebuah truk melewati gurun tandus. Truk itu mengangkut sekelompok pekerja imigran Meksiko berjumlah 14 orang. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik dengan melintasi perbatasan Amerika Serikat secara ilegal. Perkenalkan Bejo. Dia membawa boneka yang tiba-tiba berbunyi dan dia bingung cara mematikannya. Kemudian tiba-tiba truk mogok. Lalu sopir meminta Lobo si pemadu jalan, ini dia orangnya. Dia diminta untuk bertanya ke penumpang apakah ada seseorang yang paham mesin mobil. Dan hanya Bejo lah yang paham. Lalu Bejo turun dari mobil dan ngecek masalahnya. Dan ternyata sikat konduktornya yang rusak, yang mana mobilnya tidak bisa diperbaiki. Mobil itu harus diderek. Itu adalah sebuah kabar buruk karena mereka harus menyeberang dengan jalan kaki dari sana, yang mana rute itu lebih panjang dan berbahaya. Awalnya teman Lobo, panggil saja Gribo, dia tidak mau melewati rute itu karena dia tahu sebelumnya pernah terjadi hal buruk yang dialami oleh geng Sonoita. Kemudian Lobo bilang, geng itu membawa narkoba dan dibunuh oleh kartel. Lalu mereka disuruh turun dari mobil untuk menyeberang dengan jalan kaki. Adegan berganti, terlihat sebuah mobil melaju di wilayah Amerika Serikat dekat dengan perbatasan Meksiko. Kemudian mobil itu belok melewati jalanan tanah. Dan perkenalkan Brewok dan anjingnya yang bernama Tracker. Berita di radio mengabarkan bahwa suhu cuaca akan naik hingga rekor tahunan tertinggi yaitu 49 derajat. Kemudian mereka pergi berburu. Di sisi lain, para penyeberang sudah sampai di batas antara Meksiko dan Amerika Serikat. Lobo memberitahukan, mulai saat itu mereka harus berhati-hati. Lobo meminta jika melihat dan mendengar sesuatu, walau hanya penggembala, maka harus bersembunyi. Kemudian Brewok melihat sesuatu, lalu dia membidik. Dan Lobo mendengar suara tembakan, lalu menyuruh mereka untuk bersembunyi di semak-semak. Dan ternyata tembakan Brewok mati. Itu adalah seekor kelinci. Kembali ke imigran, setelah berlarian mereka pun beristirahat. Dan setelah sekiranya aman, Lobo meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan yang masih panjang, sekitar 1,5 hari lagi. Di perjalanan 5 orang tertinggal, termasuk Gribo temannya Lobo, dan Bejo juga tertinggal dari Lobo. Otomatis mereka terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok Lobo terus berjalan dengan cepat, tapi kelompok Gribo semakin tertinggal jauh karena mereka kelelahan. Mereka pun berteriak meminta untuk menunggu kelompoknya, namun Lobo tak menggubris. Kelompok Lobo terus saja jalan. Kemudian Gribo melihat sesuatu, lalu meminta kelompoknya untuk merunduk bersembunyi, dan Gribo tak bisa meneriaki Lobo karena otomatis akan ketahuan kalau berteriak. Ternyata itu adalah Brewok dan Tracker. Brewok tiba-tiba berhenti dan keluar dari mobil karena dia mencurigai sesuatu. Benar saja, Brewok melihat sekelompok imigran, lalu dia mengambil senapan jenis M1 Garand. M1 Garand adalah senapan semi-otomatis pertama yang dijadikan senapan standar untuk infanteri. Senapan ini menggunakan peluru kaliber 7,62 x 63 mm. Senapan ini banyak digunakan pada Perang Dunia II dan Perang Korea. Bahkan digunakan oleh pejuang Indonesia dalam Perang Kemerdekaan Indonesia.
Pada era pemerintahan Soeharto, pihak TNI juga sempat meminjam pakaikan senapan M1 Garand ini pada Departemen Kehakiman RI, khususnya Lembaga Pemasyarakatan. Namun sekitar awal tahun 2000, senjata ini ditarik kembali oleh TNI dari semua jajaran kantor Lembaga Pemasyarakatan. Senapan M1 Garand saat ini dimuseumkan di Museum Nasional Indonesia dan disimpan di Museum Perjuangan Yogyakarta. Lanjut ke Brewok. Brewok mencari tempat untuk menembak. Lalu habis mereka semua dibantai Brewok. Kejam. Lalu Beco tanya pada Kribo apa yang harus dilakukan. Kribo pun tak tahu dan lari begitu saja. Kemudian Brewok masuk mobil dan merasa puas. Tiba-tiba tracker yang masih di luar mobil berisik. Lalu Brewok sadar kalau masih ada imigran lain. Brewok tak bisa membidik mereka, kemudian mengejar mereka. Salah satu dari mereka pun terkejar dan tewas dibunuh tracker. Lalu dia meniup peluit tanda buat tracker untuk melanjutkan pengejaran. Beco hampir saja kena gigitan. Tracker yang tak bisa memanjat pun cari jalan lain untuk bisa menangkap mereka. Brewok memanjat batu untuk bisa mendapatkan pandangan yang lebih luas guna menembak mereka. Lalu mereka menemui jalan buntu. Mereka harus melompat untuk bisa terus berlari. Tracker pun tak berani melompat, tapi dia terus menggonggong, yang mana itu membuat Brewok tahu lokasi mereka. Lalu Beco pun berlari, tinggal 3 orang. Beco, Kribo, dan 1 perempuan, panggil saja Surti. Kribo sebelumnya meminta Lobo untuk tidak lewat jalan itu. Kemudian Beco meminta untuk tetap bersama. Brewok sampai di suatu tempat lalu menyuruh tracker untuk melakukan tugasnya, sedangkan Brewok akan memutar mencoba untuk mencegat mereka. Kemudian Brewok menemukan lokasi yang tepat dan berhenti. Di sisi lain, Beco melihat mobil Brewok lalu kembali mundur, namun ada tracker. Tak ada pilihan lain, mereka harus memanjat. Kribo melihat Brewok lalu mencoba merambat lebih cepat, namun Kribo yang masih hidup pun didekati oleh Brewok dan terlihat Brewok kecapean. Dia pun memutuskan untuk melanjutkan perburuannya besok. Untuk sementara Beco dan Surti selamat dan bisa beristirahat. Di situ Surti bercerita bahwa dia sebenarnya tidak ingin pergi. Orang tuanya lah yang memaksanya. Kata orang tua Surti, kota dia berbahaya, akan lebih aman kalau di Amerika. Tapi sial bagi Surti, ternyata penyeberangan yang dialaminya berbahaya. Beco pun juga bercerita bahwa putranya menunggu dia di Auckland. Dia juga sudah mengajukan permohonan visa tinggal. Sebelumnya Beco sudah pernah menyeberang sendirian, namun berakhir di pusat penahanan. Sebelum dideportasi, putra Beco datang menjenguk lalu memberikan boneka beruang itu untuk menjaga Beco saat dipulangkan ke Meksiko. Beco pun bilang pada anaknya kalau dia akan mengembalikan bonekanya. Lalu istrinya bilang agar tak membuat janji palsu. Adegan berganti di pagi hari. Surti buang hajat. Setelah selesai, dia melihat posisi Brewok. Lalu dia coba mendekat untuk melihat situasi dan kondisi Brewok. Setelah selesai mengintai, dia kembali ke Beco. Tapi itu adalah sarang ular Drake. Ular ini merupakan salah satu jenis ular mematikan yang berada di Amerika Utara. Panjang tubuh yang dimiliki ular gurun ini diperkirakan mencapai hingga 120 cm dengan berat 1-2,7 kg. Namun ular ini jarang menggigit kecuali jika diprovokasi atau diancam. Beruntung Surti lolos dari ular itu. Kemudian memberitahu Beco bahwa dia melihat Brewok dan dia punya rencana untuk menyingkirkan anjingnya lalu mencuri mobilnya. Tapi rencana itu membutuhkan bonekanya Beco. Brewok sudah siap untuk melanjutkan perburuan. Namun tracker yang masih tidur mendengar sesuatu. Kemudian dia berlari mendekati suara yang didengarnya. Mau gak mau Brewok mengikuti tracker. Itu hanyalah suara boneka yang diletakkan di sarang ular. Tracker berlari kembali ke arah mobil karena melihat Beco dan Surti. Brewok pun juga melihat mereka, tapi
Untung dia bawa senjata. Bejo dan Surti berhasil sampai mobil brewok, tapi mobil itu terkunci dan harus membuka pintunya dengan mencongkel kunci pintu yang ada di dalam. Hal itu agak membutuhkan waktu, sementara itu tracker semakin dekat. Namun akhirnya mereka berhasil mencuri mobil. Bejo pun senang bukan main. Tiba-tiba brewok sudah tak sabar menghabisi mereka, tapi mereka sudah kabur dari mobil. Surti tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun istirahat. Lalu Bejo mengobati Surti dengan obat yang dia bawa dari dalam mobil. Di dalam kotak obat ada sebuah flare. Dia pun merencanakan sesuatu, karena kalau terus bersama dengan kondisi Surti yang luka, maka mereka berdua bisa terbunuh. Bejo pun pergi meninggalkan Surti dengan hanya membawa flare dan jaket yang dia dapat dari mobil brewok. Lalu brewok hampir menemukan Surti. Tapi Bejo dari kejauhan melihat mereka. Dia pun menembakkan flare untuk mengalihkan perhatian agar Surti tidak tertangkap. Kemudian brewok mengejar Bejo karena menurut brewok mungkin Surti sekarat atau bahkan sudah mati. Bejo melihat tracker mengejarnya, lalu dia belusukan di antara tanaman-tanaman kaktus. Tracker semakin dekat, lalu brewok yang mengetahui itu pun langsung menghampiri tracker, namun tracker sudah terbakar. Tracker mati dan mobil hancur. Apalagi sekarang brewok. Bejo terus berlari, lalu dia melihat sebuah mobil dan berteriak memanggil. Namun mobil itu tak berhenti, lalu brewok menembak Bejo. Tapi meleset. Bejo berlari lagi dan bersembunyi, lalu berteriak meminta tolong pada seseorang. Namun di sana tidak ada orang kecuali mereka berdua. Bejo sadar tidak akan selamat jika dia tidak berlari. Lalu dia berlari lagi menaiki bukit dan mencoba membuat brewok kecapean. Hingga akhirnya Bejo menemukan tempat yang mungkin bisa menyelamatkannya. Brewok pun naik ke atas, tapi Bejo sudah turun dan bersembunyi di batu yang berlubang. Terlihat brewok juga turun, tapi dia berjalan ke tepi dan tidak melihat Bejo. Lalu Bejo mendorongnya hingga membuat mereka berdua jatuh. Dengan kakinya yang patah, brewok tak bisa berbuat apa-apa. Lalu Bejo bilang, "Kau membunuh mereka semua seolah kami ini hewan." Brewok pun minta maaf dan Bejo tidak membunuhnya. Bejo berkata, "Biar gurun ini yang membunuhmu." Lalu dia pergi kembali ke tempat Surti. Akhirnya Bejo melihat jalan raya dan selesai. Terima kasih sudah menonton. Bantu subscribe, like, komen, dan share. Ciao.